Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 12 macam. 1. Adanya nomina atau kata benda. 2. Terdapat verba atau kata kerja dan frase verba. 3. Terdapat istilah. 4. Pada teks laporan hasil observasi, kebanyakan paragrafnya berbentuk deduktif-induktif atau topik sentence. 5. Terdapat paragraf yang isinya berupa pengklasifikasian yang baik atau yang sesuai dengan aturan yang ada. 6. Terdapat kalimat definisi. 7. Terdapat kalimat deskripsi. 8. Terdapat kalimat simpleks. 9. Terdapat kalimat kompleks. 10. Terdapat konjungsi atau kata penghubung. 11. Adanya sinonim atau persamaan kata. 12. Adanya afiksasi atau proses pengimbuhan kata dasar dan terdapat kata bentukan. Demikianlah ada 12 macam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baiklah, kita akan mengulasnya satu per satu. 1. Kata benda atau nomina. Contoh kata benda: wayang, meja, buku, dan lain-lain. Selain kata benda, juga terdapat frase nomina. Frase nomina adalah frase yang unsur utamanya berupa kata benda. Pengertian frase itu sendiri adalah kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih, tetapi tidak melampaui batas fungsi subjek dan predikat. Contoh frase nomina: hiu paus, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, wayang orang, meja batu, buku tulis, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu adanya verba atau kata kerja dan frase verba yang fungsinya untuk menjelaskan ciri. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja: hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya bisa mencapai 1,4 meter. Perhatikan kata yang tertulis merah pada teks. Kata memiliki merupakan contoh verba atau kata kerja untuk menjelaskan ciri. Selain verba, juga terdapat frase verba, yaitu frase yang unsur utamanya berupa kata kerja. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan frase verba. Baduy dalam belum mengenal budaya luar dan terletak di hutan pedalaman. Perhatikan frase belum mengenal yang dicetak merah pada teks tersebut. Kelompok kata tersebut, unsur intinya berupa kata kerja, yaitu mengenal. Contoh verba yang lain adalah menetapkan,
disesuaikan, dibuat, berarti, mengembangkan, dan lain-lain. Contoh frase verba: sudah membagi, belum menetapkan, telah disesuaikan, belum dibuat, tidak berarti, telah dikembangkan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu terdapat istilah. Contoh istilah: filter feeder atau penyaring makanan, plankton, soliter, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu di dalam teks laporan hasil observasi banyak sekali dijumpai paragraf berbentuk deduktif-induktif atau biasa disebut dengan istilah topic sentence atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. 5. Terdapat paragraf atau kalimat yang berisi pengklasifikasian yang baik, yang sesuai dengan syarat sebagai berikut, yaitu berisi objek yang dilaporkan, dasar pengelompokan, dan jumlah anggota objek. Berikut ini cara membuat paragraf yang berisi pengklasifikasian yang baik. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan 1. Objek yang dilaporkan, 2. Dasar pengelompokan, 3. Jumlah anggota objek yang dilaporkan. Contoh kalimat yang berisi pengklasifikasian yang baik. Berdasarkan ada atau tidak adanya gigi, paus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi atau balen atau balin, dan paus yang tidak bergigi. Kalimat tersebut dikatakan memiliki pengklasifikasian yang baik karena telah mencantumkan 3 hal, yaitu 1. Objek yang dilaporkan, yaitu paus. 2. Dasar pengelompokan, yaitu berdasarkan ada atau tidak adanya gigi. 3. Jumlah anggota objek yang dilaporkan, yaitu 2 kategori. Berikut ini contoh lain dari paragraf dengan pengklasifikasian yang baik. Tanaman adalah beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dipanen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu. Pengertian tanaman dibedakan dengan istilah tumbuhan. Pada kenyataannya, hampir semua tanaman adalah tumbuhan. Tanaman sengaja ditanam, sedangkan tumbuhan adalah sesuatu yang muncul atau tumbuh dari permukaan bumi. Tumbuhan yang tidak dipanen masih disebut tanaman jika diperuntukkan sebagai estetika dalam pertamanan dan dalam arsitektur landscape. Menurut kelompok produknya, tanaman bisa dibedakan menjadi 10 macam, yaitu tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman industri, tanaman rempah, tanaman umbi-umbian, tanaman serat, tanaman obat-obatan, dan tanaman penghasil minyak atsiri. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi berikutnya yaitu terdapat kalimat definisi. Kalimat definisi adalah
Kalimat yang ditandai dengan penggunaan kata adalah merupakan, yaitu, yakni, ialah. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketujuh, yaitu terdapat kalimat deskripsi. Baiklah, kita akan membahas contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Berikut ini contoh kalimat definisi. A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. B. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. C. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. D. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Perhatikan teks pada layar, yaitu pada penulisan kata adalah merupakan yang tercetak merah tersebut. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata penanda ciri kalimat definisi. Berikut ini contoh kalimat deskripsi. A. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. B. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. C. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. D. Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Nah, itulah contoh-contoh kalimat deskripsi. Demikianlah 7 macam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 5 macam kaidah kebahasaan berikutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya.